Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa yamassannakum minna adzabun alim. Sebelum ayat ini, jadi kisahnya Nabi Isa mengutus muridnya ke negeri Intokia atau Antokia. Intokia ini negeri yang kafir, rajanya kafir, zalim. Diutuslah utusan Nabi Isa untuk mentauhidkan Allah. Maksudnya itu, diutus orang pertama gagal sampai diambil di penjara. Diutus lagi orang kedua, ditangkap dan dipenjara. Diutus lagi yang ketiga yang bernama Sam'un. Ini yang cerdas. Diutus lagi oleh Nabi Isa. Dia orang yang cerdas, yang bisa diplomatik terhadap raja. Kalau bahasa Ibraninya Sam'un ini Simon. Sam'un disebut Simon atau Simon de Kanaan. Jadi dari negeri Kanaan. Nabi Isa itu punya murid 12. Dia harus dijelaskan dulu supaya nyambung ayat ini terus kepada kaum Intokia. Ayat ini bahwasanya 12 itu yang pertama namanya Peter atau Petrus. Ini murid yang pertama Nabi Isa. Kedua John atau Yohanes. Ketiga Thomas. Ketiga James, Yakobus. Kemudian Andrew atau Andreas. Namanya Andre itu murid Nabi Isa. Kemudian Philip atau Filipus, Bartomet, Thomas, James, anak Alpeus. Tadi James Yakobus, ini James anak Alpeus. 2 James berarti. Tadeus. Yang ke-10 Simon, yang ke-11 Mateo atau Matius, yang ke-12 Yudas Iskariot. Itu 12 murid Nabi Isa. Yang menjadi pengkhianat Yudas Iskariot. Dia dibayar 30 perak atau kalau di mana persembunyian Nabi Isa. Bahkan difitnah oleh Yudas Iskariot padahal muridnya sendiri. Karena dia mengharapkan uang 30 miliar. Dilaporkan kepada raja, dikepunglah Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Yudas Iskariot dirubah oleh Allah, wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Maka yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, bukan Nabi Isa. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa dijelaskan, lakin subbihalahu, mereka kusamarkan mukanya dengan Yudas Iskariot. Tujuannya mau mendapat uang 30 miliar. Ternyata dia yang disalib, yang dipaku sampai dia mati di tiang salib. Jadi yang nyalib itu adalah Raja Herodes. Nah, kita pahamnya kan dulu kirain Nabi Isa itu disalib dengan umatnya. Bukan. Umatnya mah setia semua. Yang disebut kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun itu adalah pembela Nabi Isa. Disebut Hawariyun. Mereka semua membela Nabi Isa. Cuma satu pengkhianat, kemudian sampai Nabi Isa mau dibunuh, diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian diserupakan si pengkhianat tadi sebagai Nabi Isa, dipaku disalib. Jadi duit 30 miliar orang mati pula. Itulah ruginya jadi pengkhianat. Bahaya. Maka kita lempeng-lempeng aja. Mau bagaimanapun
siapapun kawan kita setia, nggak boleh pengkhianat. Pasti akan dibalas oleh Allah. Ini buktinya Yudas Iskariot, murid Nabi Isa dan cerdas dia, bahkan murid yang paling muda, murid bungsunya Nabi Isa alaihissalam. Gagahnya sama dengan Nabi Isa, sehingga memang dialah yang diserupakan oleh Allah. Diutuslah Sam'un atau Simon de Kanaan ke negeri Antokia untuk mengislamkan mereka, maksudnya mentauhidkan Allah. Maka kata-katanya dalam surat Yasin, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu, beberapa orang berarti. Kalau qala seseorang, qala lam alifnya, lamnya dipanjangkan, dua orang berkata. Qalu, mereka, tiga. Berarti yang ketiga utusan itu berkata, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Allah yang mengirim aku kepada kalian, bahwa aku ini adalah utusan kepada kalian, yaitu utusan Nabi Isa, untuk mengislamkan kalian supaya kalian mentauhidkan Allah. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kami tidak berharap apa-apa kecuali tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Dari si Simon, atau orang Arab Sam'un namanya, atau juga bisa dikatakan Samson. Samson itu Kisam'un, karena memang sakti Samson. Jadi bahasa kita Samson, bahasa sana Simon, bahasa Arabnya Sam'un. Cuma di Binyamin Samson. Kalau dicukur lalu kekuatannya nggak ada. Nah Sam'un ini kalau rambutnya dipotong memang kekuatannya nggak ada. Rambutnya Sam'un atau Samson. Kalau di sini keleke, dasar Binyamin. Samson Delile. Itu ada kisah Samson, yaitu Sam'un ini. Apa maksudnya? Illat balagul mubin, kecuali aku memberikan tabligh, yaitu menyampaikan perkara yang jelas, bil adillatil wadihati, yaitu dengan dalil-dalil yang jelas. Apa maksudnya dalil-dalil yang jelas? Aikibra'ul akmah, mengobati mata yang buta. Bisa tuh Sam'un atau Samson tadi. Wal abras, yaitu corok. Corok itu kayak lepra, bisa diobati oleh Sam'un. Wal marid wa ihya'ul mayit, bahkan menghidupkan orang yang mati. Jadi 12 murid Nabi Isa ini mendapatkan karomah itu. Bisa menghidupkan yang mati, mata buta bisa jadi melek kembali. Bahkan ada lahir pada saat di Antokia itu anak seorang raja, putri raja, tidak ada matanya, kemudian diambil tanah, dipasukan di jidatnya, jadilah mata dua. Padahal lahir dalam keadaan gak ada mata. Ini oleh Sam'un, lebih cerdas dari dua orang yang diutus oleh Nabi Isa. Dan sama-sama punya karomah mereka. Jadi bisa menghidupkan orang yang mati juga karena izin Allah. Dan Nabi Isa berdoa agar supaya muridnya sama, bisa seperti saya, kata Nabi Isa. Hingga akhirnya diobatin orang-orang yang buta, tenar lagi Sam'un pada saat itu di Antokia. Orang yang pedok jadi lurus, orang yang memble-memble gagah, yang matanya kier sebelah lengkap. Pokoknya mantep lah. Panu, apalagi panu mah gampang. Udis selesai, kesrek selesai. Orang yang mati dihidupkan bisa. Ada ibu-ibu datang bawa anaknya mati, pulang bu, anak ibu sudah hidup, ada di rumah. Sudah ada di rumah. Oleh Sam'un, tenarlah Sam'un sampai terdengar oleh Raja Antokia. Lalu inna tatayyarna bikum illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Kaum Antokia jawab, alah Sam'un ngomong apa sih, ngebacot baik. Jadi wong Antokia nih, kata orang Antokia, inna tatayyarna bikum, kami sial kedatangan kamu. Gara-gara kamu nih hujan gak turun-turun, malah mengkonon kaum Antokia. Jawabnya bukan ngenakin, malah gara-gara kamu justru sial kampung ini gak hujan-hujan. Paceklik gara-gara sirah. La ilam tantahu, jika kalian tidak berhenti, maka ku penjarakan kalian semua.
saya laporkan kepada raja. Jadi kaum juga dia. Berhenti kalian. Wis orang mancing akal ngomong-ngomong Allahu Akbar. Ruwet. Yang jelas ini nggak hujan-hujan gara-gara lu masuk nih. Biasa. Kebenaran itu pasti ada yang memfitnah. Itu mah udah biasa. Tanda subur sebetulnya. Padi tumbuh, rumput pun ikut tumbuh. Kalau padi tumbuh, rumput nggak tumbuh, pasti panennya jelek. Kalau rumput ikut tumbuh, berarti tanahnya subur. Jangan enak gara-gara ada rumput, enaknya rumput, mesti dibabat rumput, dibersihin supaya padinya bagus. Justru senang adanya rumput tumbuh, berarti padi ini subur. Justru senang ada yang memfitnah, berarti subur nih. Allah akan mengangkat derajat. Itu Kisah pun bermain. Jadi diplomatiknya kuat Kisah. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Jika kalian tidak berhenti berdakwah Allah, Isa ku apa sih? Akan kusiksa kamu. Istilah jari kita metak salib tiraning gerbang raja. Berhenti, mubang ngerumun. Qalu tahirukum ma'akum ma'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Maka Rasul-Rasul tadi, utusan tadi ngomong, hei sial masihlah dulu kita. Yang sial itu kamu, karena kamu itu membangkang perintah Allah. Andaikan kamu tidak membangkang perintah Allah, insya Allah subur. Uang orang yang mati bisa kuhidupkan, apalah hujan, kata Kisah. Cil. Karena Kisah ini memang diberikan karomah lebih tinggi dari yang lain. Walaupun 12-12-nya itu udah ada karomah, tapi Kisah pun memang pimpinan dari 12 orang tadi. Simon atau Samson. Bukankah kalian yang membuat ini panas, yang membuat pacaklik itu kalian, bukan kami. Kami baru datang. Justru kami mengobati orang-orang kamu, kaum-kaum kamu yang buta jadi melek, yang tadinya bibir doer jadi bagus. Sembarangan jadi Kisah pun. Bal antum kaum muslimun. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Kemudian datanglah seorang dari ujung kampung lari menemui mereka ini yang lagi berdebat. Mereka ngomong, beliau ngomong, us usah berdebat. Ini orang hebat, ini orang bagus, ini orang baik. Mereka ini utusan Nabi Isa. Mereka tidak minta upah, ikuti mereka. Kecuali mereka minta upah. Itu namanya paranormal. Ini enggak, mereka ikhlas. Ikutin aja. Mungkin inilah nanti kita akan subur. Datanglah satu orang itu tadi membela Kisah. Nah selanjutnya ceritanya cuma depan. Kalau dihabisin pegel akan disangka oleh raja. Nanti ayatnya, beserta ayatnya. Ketika ditangkap, nanti dites oleh raja, bisakah menghidupkan orang yang mati, sampai-sampai disuruh sholat di patung. Dua orang tadi dia tidak mau membangkang hingga akhirnya dipenjara. Kalau Kisah pun ikut-ikut aja di kuil. Tidak sujud, enggak ruku, kata Kisah pun. Yang penting saya menyembah Allah, saya mau masuk pura-pura. Nanti akan masuk Islam rajanya beserta seluruh bala tentaranya masuk Islam sesuai dengan ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah untuk bina wal muslimin min kulli ainin lama wa minal ila wa minal roda wa minal masahibi amma wa alaihimu ya Rabbana minka salamun nasuma salatu ala ladhi khasasahu bimu'alamah ya Allah
Amin.